Koneksi antar materi modul 1.4 oleh Melanie Rizka Puspitasari, JKP Angkatan 11 dari SDN Karangbangun. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif sekolah. Dalam menciptakan kedisiplinan, seorang guru yang baik harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif adalah proses pendisiplinan terhadap anak tanpa memberikan ancaman atau memberikan hukuman, menumbuhkan kesadaran diri dengan nilai kebajikan. Siswa dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, menumbuhkan motivasi internal bukan berdasarkan paksaan, hukuman, atau penghargaan. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada motivasi eksternal untuk mendapat penghargaan atau hukuman dari orang lain, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, ada motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dan nilai-nilai yang mereka terima. Dan untuk meminimalisir motivasi eksternal, sebaiknya guru menghindari penghargaan atau hukuman. Posisi kontrol seorang guru: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contoh kata yang digunakan, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Seperti itu. Pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Contoh kata yang digunakan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Contoh kata yang digunakan, ayo bantulah demi bapak ya. Yang kedua, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan inilah posisi yang diharapkan sebagai seorang guru. Contoh kata yang digunakan, apa yang kita yakini? Nah, ini adalah suatu pernyataan supaya kita kembali ke keyakinan kelas. Yang kedua, apakah kamu meyakininya? Keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan yang mudah dipahami, diingat, dan dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Restitusi dalam konteks penerapan disiplin di sekolah mengacu pada upaya memperbaiki hubungan dan pemulihan yang melibatkan siswa, guru, dan staf sekolah. Konsep ini tidak hanya berfokus pada hukuman atau sanksi, tetapi juga pada pemahaman, pertobatan, dan pemulihan hubungan yang mungkin terganggu oleh perilaku yang melanggar aturan sekolah. Dalam penerapan disiplin yang berorientasi restitusi, tujuannya adalah untuk mengajarkan siswa tanggung jawab dan akibat dari tindakan mereka. Ini juga memberi siswa kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan menjadi anggota yang lebih baik dalam komunitas. Dan ini adalah bagian antara keterkaitan budaya positif dan materi sebelumnya. Dan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Budaya positif dapat terwujud apabila seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu mandiri, inovatif, berpihak pada murid, dan reflektif. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Refleksi. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan pemantik pertama.
Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan seketika restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan seketika restitusi. Seluruh konsep ini harus dipahami dan diresapi, dibagi kepada rekan guru, dan diaplikasikan dalam pembelajaran sehari-hari. Hal yang menarik bagi saya di luar dugaan saya adalah pemberian hukuman dan penghargaan bagi siswa ternyata hanya memberikan efek jera jangka pendek yang menimbulkan sakit hati bagi siswa. Apabila terjadi tindakan ketidakdisiplinan, hal yang paling diutamakan untuk menimbulkan kesadaran adalah menumbuhkan motivasi internal yang ada pada diri siswa. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang akan saya lakukan yang semula menjadi penghukum dan pemantau, menjadi manajer yang memperbaiki pelanggaran disiplin pada siswa, menggunakan seketika restitusi dan menumbuhkan kesadaran pada siswa, dan menimbulkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Pertanyaan yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami yaitu ketika ada siswa saya yang meminjam buku tanpa bilang permisi dan buku tersebut robek. Saya menerapkan seketika restitusi pada kasus tersebut dan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, membuat kesadaran pada siswa, dan mendamaikan keadaan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya adalah saya merasa bersyukur bisa belajar di modul ini dan saya termotivasi untuk memperbaiki diri dan menangani pelanggaran disiplin pada siswa dan disiplin positif dan seketika restitusi. Menurut Anda terkait dengan pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik terkait dengan penerapan konsep tersebut yaitu penerapan seketika restitusi sudah sesuai. Sesuatu yang perlu diperbaiki yaitu membuat kesepakatan baru supaya pelanggaran yang sama tidak terjadi lagi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang sering saya pakai yaitu penghukum atau pemantau. Perasaan saya saat itu saya tidak paham kalau dia menghukum hanya memberikan efek jera yang sebentar pada anak. Saat itu yang berperan paling utama adalah emosi saya dan ada rasa penyesalan setelah saya memberikan hukuman kepada anak. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah sebagai manajer. Perasaan saya lega dan senang karena saya dapat menimbulkan kesadaran dan menimbulkan motivasi internal serta tidak melukai anak yang membuat pelanggaran. Perbedaannya yaitu dulu saya khawatir, menyesal, dan cemas setelah menghukum siswa, namun sekarang saya menjadi lega dan siswa lebih patuh serta tidak melukai perasaan siswa. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan seketika restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari materi ini, saya sudah menerapkan seketika restitusi karena saya mempelajari di pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Tahap yang saya terapkan adalah semua tahap karena saya sudah belajar disiplin positif di pelatihan mandiri sebelum diterima di program calon guru penggerak. Saya mempraktekkan dan menstabilkan identitas, validasi kesalahan, membuat keyakinan, mendamaikan keadaan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan dimanapun. Tindakan untuk
aplikasi nyata. Latar belakang, masih banyak guru menghukum siswa dan hukuman fisik yang melukai perasaan siswa dan membuat siswa tidak cerah serta tidak menimbulkan kesadaran diri siswa. Masih terdapat banyak pelanggaran yang terjadi dan motivasi intrinsik pada siswa belum nampak. Masih banyak guru yang belum paham menerapkan segitiga restitusi untuk mendisiplinkan siswa. Dan masih banyak guru yang belum paham dengan proses penyusunan keyakinan kelas. Tujuan memberi pemahaman kepada guru tentang budaya positif sehingga dapat menimbulkan motivasi intrinsik dan kesadaran yang ada pada diri siswa sehingga siswa menaati peraturan bukan karena takut pada guru melainkan paham melanggar peraturan akan merugikan diri sendiri. Tolok ukur terlaksananya diseminasi, terlaksananya budaya positif di sekolah dan disiplin siswa dan guru serta munculnya kesadaran intrinsik pada siswa. Guru juga paham dan budaya positif dan menerapkannya pada proses pendisiplinan siswa. Lini masa tindakan yang akan dilakukan: 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah dan guru untuk melakukan jadwal diseminasi. 2. Melakukan diseminasi. 3. Menciptakan budaya positif. 4. Membuat keyakinan kelas. Dukungan yang dibutuhkan: waktu, perhatian, dan kesempatan. Yang kedua, alat dan prasarana seperti mikrofon, speaker, LCD, dan juga laptop. Yang ketiga, perhatian dari peserta diseminasi. Dan yang keempat adalah materi diseminasi. Terima kasih, salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan.